Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dapat mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Baiklah, kami perwakilan dari daerah Indragiri Hilir akan menjelaskan tentang sejarah serta penyebaran agama Islam di daerah ini. So, keep watching! Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 629.821 jiwa pada tahun 2019. Ibu kotanya adalah Tembilahan dan telah diresmikan sejak tanggal 20 November 1965. Sekitar 97,83% penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Lalu, mengapa agama Islam menjadi mayoritas di daerah ini? Dan bagaimanakah penyebaran agama Islam di daerah ini? Berikut penjelasannya. Salah satu penyebar agama Islam di Riau yang berdampak terutama di Indragiri Hilir adalah Syekh Abdurrahman Siddiq yang menyebarkan agama Islam di Indragiri dalam corak pemikiran agamanya. Siapakah Syekh Abdurrahman Siddiq itu? Baik, nama lengkapnya adalah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Jamaluddin Al-Banjari. Ia dilahirkan di Kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1284 Hijriah atau 1875 Masehi. Ia merupakan anak cucu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yakni seorang ulama besar Indonesia pada abad ke-19. Lalu, bagaimana beliau bisa menyebarkan agama Islam sampai ke Indragiri Hilir? Salah satu karakter Syekh Abdurrahman Siddiq yang menandai ciri keulamaannya adalah bahwa ia lebih mengutamakan pengabdian kepada masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang sangat membutuhkan bimbingan keagamaan. Hal ini pula lah yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan Syekh ini bersedia meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke daerah Bangka dan Riau. Pada abad ke-13, agama Islam masuk dan berkembang di daerah Indragiri dan Kuantan dari Kunto Kampar yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin dan muridnya. Pada abad 14, di samping runtuhnya kerajaan Kunto Kampar akibat penaklukan Aditya Warman, agama Islam masuk dan berkembang dari Aceh dan Malaka. Pada abad ini, muncul kerajaan Islam Kunto Darussalam di Rokan dan kerajaan Siak Gasip di Siak di bawah Sultan Ibrahim, yaitu Sultan Indragiri. Di Indragiri, penyebaran agama Islam dibantu oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Burhanuddin dan beberapa muridnya di Indragiri. Setelah beberapa tahun lamanya, perkembangan Islam di Indragiri mengalami kemunduran. Penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh salah satu murid dari Syekh Burhanuddin yang bernama Dugu. Dugu ini tinggal di Taluk Kuantan sebagai mubalik. Penduduk setempat memanggilnya sebagai Tuanku Lebay, yaitu gelar guru agama Islam sebelum menjadi syekh. Tuanku Lebay juga mempunyai murid untuk menyebarkan Islam di Indragiri dan Kuantan, yakni salah seorang muridnya bernama Utih, yang kemudian melanjutkan penyebaran agama Islam di Indragiri. Bertahun-tahun lamanya terjadi pertikaian antara pihak agama dengan pihak adat. Salah satu alasan yang sangat sulit untuk mengubah perbuatan dan tingkah laku kaum adat adalah penguasa adat yang belum memeluk agama Islam pada waktu itu. Nah, dengan demikian, walaupun antara adat dengan agama telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, sampai saat itu masih terdapat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal seperti inilah yang menjadi perhatian Utih. Semenjak itu, Utih selain menjalankan fungsi agama, juga menjalankan fungsi adat. Salah satu peninggalan yang masih ada sampai sekarang ialah Gantang Baghdad. Gantang ini adalah tempat untuk menggantungkan zakat. Sampai saat ini, gantang tersebut masih tersimpan. Lalu pada tahun 1327 Hijriah, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud, diangkatlah Syekh Abdurrahman Siddiq, seorang ulama yang terkenal karena kealiman dan ketinggian ilmunya yang tersebar ke pelosok Indragiri untuk mengisi jabatan mufti di Indragiri yang kosong. Mufti adalah orang yang mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Karena kekosongan jabatan mufti inilah, maka ia dipanggil ke Rengat dan ditawarkanlah jabatan mufti, dan diminta pula ia tinggal di Rengat dekat dengan sultan. Pemerintahan sultan tersebut beliau penuhi dengan syarat. Yang pertama, beliau itu tidak bersedia digaji. Yang kedua, tidak bersedia tinggal di Rengat. Yang ketiga, meminta sebuah parit untuk perkebunan. Setelah ketiga syarat tersebut dipenuhi sultan, maka jadilah Syekh Abdurrahman Siddiq sebagai mufti Indragiri dan bertugas menyiarkan agama Islam di Indragiri. Selanjutnya, pada tahun 1324 Hijriah, berangkatlah Syekh Abdurrahman Siddiq ke Sapat, Indragiri. Sapat pada saat itu merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang luar, sehingga kapal-kapal besar itu silih berganti bongkar muat di pelabuhan Sapat.
Selain itu, juga Sahabat merupakan tempat orang keluar masuk dari luar daerah yang datang dari Singapura dan juga Malaysia. Syekh Abdurrahman Shiddiq mencoba mengajak masyarakat agar memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir, ia tidak segan-segan masuk hutan sebagai upayanya untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut dengannya. Gerakannya untuk memperbaiki taraf hidup dan ekonomi masyarakat, ia padukan dengan kegiatannya di bidang pendidikan dan dakwah. Pada mulanya, ia hanya mengajar secara berhalaqah di masjid yang ia bangun. Kemudian, ia membangun madrasah untuk menampung murid-murid yang ingin belajar kepadanya. Ini adalah madrasah pertama di Indragiri. Madrasah ini semakin terkenal tidak hanya di daerah itu, tetapi juga di Riau pada umumnya, dan bahkan sampai ke Singapura dan Malaysia. Karena banyaknya murid-murid yang berasal dari luar daerah, maka dengan dana yang diperoleh dari hasil perkebunan kelapa yang diwakafkannya itu, Syekh Abdurrahman Shiddiq membangun tidak kurang dari 100 pondok untuk dijadikan asrama di sekitar madrasah dan masjid tersebut. Pondok-pondok itu disediakan bagi murid-murid yang benar membutuhkannya tanpa dipungut biaya. Syekh Abdurrahman Shiddiq telah membangun sebuah pesantren besar dan lengkap di daerah itu, di mana ia sendiri bertindak sebagai kiainya. Selain itu, kehadirannya di daerah tersebut juga telah menciptakan kerukunan antar suku-suku yang sebelumnya sering bertikai. Ia melihat bahwa ketidakharmonisan pergaulan antar suku-suku di Indragiri adalah karena dangkalnya pengetahuan mereka terhadap ajaran Islam. Ia senantiasa mencoba menyelesaikan masalah dalam masyarakat tersebut melalui pendekatan dan bahasa agama. Karena yang demikian itu memang merupakan bagian dari tugas dan fungsi keulamaannya. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dicatat di sini bahwa sikapnya yang teguh menyampaikan kebenaran yang ia yakini dalam rangka menjalankan tugas keulamaannya dengan penuh tanggung jawab, maka Syekh Abdurrahman Shiddiq tidak merasa gentar menanggung risiko lantaran fatwa dikeluarkan dalam menjalankan misi dan fungsi keulamaannya adalah karena ia benar-benar menerapkan dakwah bi al-lisan yang terintegrasi secara baik dan dakwah bi al-hal, dakwah melalui tindakan nyata. Peninggalan penyebaran Islam di daerah Indragiri Hilir, yaitu terdapat makam Syekh Abdurrahman Shiddiq. Syekh Abdurrahman Shiddiq ini wafat pada tahun 1939 dalam usia 82 tahun dan dikebumikan di Sapat, Indragiri, Provinsi Riau. Makam ini terletak pada sebuah bangunan cungkup dan menjadi bukti penyebaran agama Islam di daerah Indragiri Hilir yang terdapat dari sebuah jirat dengan dua batu nisan yang terletak di bagian kaki dan kepala jirat. Selain itu, terdapat pula gentang Baghdad. Gentang Baghdad ini merupakan tempat untuk menggantungkan zakat. Sampai saat ini, gentang tersebut masih tersimpan dengan aman. Nah, itu tadi adalah bentuk dari sejarah, peninggalan, serta penyebaran agama Islam yang ada di Indragiri Hilir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.